Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatmala Aini, mahasiswi dari STMIK Zainuddin NW Anjani, Lombok Timur. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang organisasi dan arsitektur komputer. Sini kita akan membahas 3 hal. Yang pertama itu secara singkat komputer, pengertian organisasi dan arsitektur komputer, dan struktur dan fungsi utama komputer. Langsung saja, yang pertama yaitu sejarah singkat komputer. Komputer ini memiliki beberapa generasi. Generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga, dan generasi keempat. Langsung saja, generasi pertama yaitu pada tahun 1945 sampai dengan 1955, yaitu dengan menggunakan tabung vakum. Pada tahun 1946 dirancang dan dibuat oleh John Moseley dan John Presper Exeter di Universitas Pennsylvania. Jadi pada generasi pertama ini komputer itu dibuat dari tabung vakum dan fungsinya itu hanya untuk menghitung. Dan komputer generasi pertama tidak bisa dimiliki oleh sembarangan orang, tapi hanya bisa dimiliki oleh perusahaan-perusahaan besar. Selanjutnya, generasi kedua yaitu pada tahun 1955 sampai dengan 1965. Tabung vakum itu digantikan komponen kecil yaitu transistor. Konsumsi daya listriknya amat kecil. Transistor ditemukan di Bell Lab pada tahun 1947. Dan tahun 1950 telah meluncurkan revolusi elektronika modern. Selanjutnya, generasi ketiga yaitu pada tahun 1965 sampai dengan 1980. Pada tahun 1958 terjadi revolusi elektronika kembali, yaitu ditemukannya integrated circuit yang merupakan penggabungan komponen-komponen elektronika dalam suatu paket. Kapasitas memori makin besar dan bentuknya semakin kecil. Generasi keempat yaitu pada tahun 1980. Perkembangan generasi komputer ditandai dengan adanya VLSI. Paket VLSI dapat menampung 10.000 komponen lebih per kepingnya, dengan kecepatan operasi mencapai 100 juta operasi per detiknya. Dan yang ke B yaitu pengertian organisasi dan arsitektur komputer atau ORCOM. Sini kita akan membahas tentang komputer, organisasi komputer, dan arsitektur komputer. Yang pertama, komputer. Komputer adalah sebuah mesin hitung elektronik yang secara cepat menerima informasi masukan digital dan mengolah informasi tersebut menurut seperangkat instruksi yang tersimpan dalam komputer tersebut dan menghasilkan keluaran informasi dihasilkan setelah diolah. Daftar perintah tersebut dinamakan program komputer dan unit penyimpanannya adalah memori komputer. Selanjutnya, organisasi komputer. Organisasi komputer adalah bagian yang terkait erat dengan unit-unit operasional dan interkoneksi antar komponen penyusun sistem komputer dalam merealisasikan aspek arsitekturalnya. Contoh aspek organisasional teknologi hardware, teknologi memori, dan lain-lainnya. Yang ketiga yaitu arsitektur komputer. Arsitektur komputer lebih cenderung pada kajian-kajian atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer. Contohnya set instruksi, aritmatika yang digunakan, teknik pengalamatan, dan mekanisme 1.0. Menurut Barani Fakri dan kawan-kawan dalam buku Arsitektur dan Organisasi Komputer 2020, arsitektur komputer adalah konsep perencanaan serta struktur pengoperasian dasar dari sebuah sistem komputer. Arsitektur komputer juga dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara menghubungkan berbagai komponen perangkat keras hingga terbentuklah sebuah komputer. Fungsi dalam menjalankan tugas bagi modul 1.0 dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Pertama, kontrol dan perwaktuan, komunikasi CPU, komunikasi perangkat eksternal, pembeberan data, deteksi kesalahan. Yang selanjutnya C yaitu struktur dan fungsi utama komputer. Sini kita membahas contoh processing unit, memori, storage, input atau output.
Yang pertama, Central Processing Unit atau CPU merupakan otak dari sebuah komputer dan merupakan pengolah utama dalam komputer. Yang kedua, memori. Memori adalah tempat penyimpanan sementara pada sebuah komputer. Memori terbagi dua, yaitu RAM, memori yang bersifat tidak tetap, dan ROM, memori yang bersifat tetap. Jadi RAM itu adalah memori yang sifatnya tidak tetap. Nah, jika kita menyimpan sebuah data, nanti saat kita mematikan sebuah komputer, maka data itu juga akan ikut hilang. Yang ketiga yaitu storage. Storage device adalah penyimpanan yang bersifat permanen. Storage device contohnya flash disk, disket, dan lain-lainnya. Selanjutnya yang keempat, input-output. Input-output adalah jembatan penghubung antara komputer dengan peranti luar komputer. Input adalah proses pemasukan, sedangkan output adalah hasil yang dikeluarkan. Contoh perangkat input, contoh perangkat output, fungsi utama komputer. Yang contoh perangkat input itu yaitu keyboard. Keyboard adalah kumpulan dari beberapa huruf, angka, dan tanda baca. Mouse, scanner. Scanner adalah yang memasukkan data berupa dokumen. Mikrofon adalah yang memasukkan data berupa suara. Pen input adalah sebagai pengganti pena. Contoh perangkat output yaitu printer yang menghasilkan teks atau gambar, monitor yang secara visual menampilkan informasi-informasi berupa teks atau tulisan, gambar atau image, dan video. Proyektor. Proyektor adalah yang hasilnya hampir menyerupai monitor namun membutuhkan perangkat input. Yang fungsi utama komputer yaitu pengolahan data, penyimpanan data, pemindahan data, kendali dan kendali. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.